warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur atas segala karunia yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Nikmat Islam dan iman dan nikmat berada di atas sunnah Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi, yang kita memohon kepada Allah agar Allah SWT terus menganugerahkan nikmat ini kepada kita sekalian, terutama di zaman yang kita hidup berada di atasnya, penuh dengan fitnah, ujian dan cobaan. Jikalau bukan karena keteguhan dan apa yang Allah mudahkan di dalam ketaatan, tentunya kita tidak bisa untuk bisa terus berada pada apa yang Allah cintai dan ridai. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan istiqamah dan menutup akhir kehidupan kita dengan husnul khatimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pembahasan kita masih pada kesempatan kali ini membahas masail jahiliyah, di mana terakhir pada poin ketiga penulis menjelaskan di antara permasalahan jahiliyah yang biasa dilakukan oleh orang-orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, inna mukhalafata waliyil amr wa ajab al-inqiyad lahu fadilah wa sam'a wa ta'a lahu dhullun wa mahanah, fa khalafahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amara bis sam'i wa ta'a lahum wan nasihah wa ghalladha fi dhalika wa abda wa 'ada. Sesungguhnya orang-orang jahiliyah terdahulu menganggap bahwasannya menyelisihi pemimpin yang mengurus urusan secara umum, bahwasannya tidak taat kepada mereka adalah merupakan sebuah keutamaan. Sedangkan mendengar dan taat ini adalah kehinaan dan kerendahan. Maka Rasulullah SAW datang menyelisihi apa yang mereka yakini dan mereka amalkan tersebut. Rasulullah SAW justru datang memerintahkan kita untuk mendengar dan taat kepada para pemimpin yang memimpin dengan sah, memimpin kaum muslimin urusan orang banyak. Dan Nabi SAW bersikap keras
memerintahkan hal tersebut, menjelaskannya dan mengulang-ulang agar dipahami dan dimengerti kewajiban mendengar dan taat kepada waliul amri, ulil amri. Maka ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, permasalahan yang ketiga yang biasa dilakukan oleh ulil amri, orang-orang jahiliyah, di mana Rasulullah SAW datang menyelisihi mereka. Mereka orang-orang jahiliyah menganggap taat kepada ulil amri kehinaan dan kerendahan. Rasulullah datang justru memerintahkan untuk taat kepada ulil amri. Ya. Allah SWT berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah SWT, taatlah kalian kepada Rasulnya dan kepada ulil amri di antara kalian. Maka ayat ini jelas memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri. Akan tetapi ketaatan kepada mereka perlu kita pahami berkaitan atau dibatasi dengan batasan syariat. Selama mereka tidak memerintahkan berbuat maksiat, maka kita harus terus mendengar dan taat. Tapi kalau diperintahkan untuk berbuat maksiat, menyelisihi syariat, maka tidak boleh mendengar dan taat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak ada ketaatan kepada makhluk pada perkara maksiat kepada Khaliq. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, "Innama ta'a bil ma'ruf, la ta'ata fi ma'siyatin, innama ta'a bil ma'ruf." Tidak ada taat, tidak boleh taat di dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan hanya boleh dalam perkara yang ma'ruf. Ini perkara yang dianggap baik oleh syariat atau perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan ketaatan kepada pemimpin sebagaimana yang diperingatkan oleh Rasulullah itu tidak lain dikarenakan akan menimbulkan keburukan yang lebih besar, akan menimbulkan keburukan yang lebih banyak dibandingkan kita mengangkat senjata atau mengangkat tangan dari ketaatan kepada mereka. Ketika mereka berbuat salah dan berbuat zalim, maka kesalahan dan kezaliman itu kembali kepada mereka atau berkutat untuk mereka saja, sekitar mereka saja. Akan tetapi ketidaktaatan kepada mereka, mengangkat senjata kepada mereka, maka ini akan menimbulkan mudarat yang lebih besar dari sekedar kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin. Oleh sebab itulah Nabi SAW melarang, dan tidak ada yang dilarang oleh Rasulullah, melainkan di dalamnya terdapat bahaya yang sangat besar. Bahaya yang sangat besar yang harus jadi perhatian bagi kaum muslimin, yang jika perintah Nabi SAW ini dilanggar, pastilah akan terjadi kekacauan yang besar di tengah-tengah kaum muslimin. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, berkata Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, "Wa hadhihi ats-tsalatsah hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi annahu qala
Tiga perkara yang pertama dari perkara jahiliyah ini adalah perkara yang dijelaskan keseluruhannya berdasarkan hadis yang sahih berikut. Ya. Yakni masalah yang pertama, orang jahiliyah dia berbuat syirik. Yang kedua, dia tidak mau taat kepada pemimpin. Yang ketiga, mereka berpecah belah dalam beragama. Berpecah belah dalam beragama dan dalam masalah dunia. Tiga perkara ini, syirik, berpecah belah dalam agama, dan tidak taat kepada pemimpin, telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam satu hadis yang mengumpulkan tiga perkara ini. Yang para ulama menjelaskan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya tidak ada satupun keburukan yang meluas di tengah-tengah manusia, melainkan salah satu atau tiga penyebab ini beredar meluas di tengah-tengah manusia. Tidaklah terjadi kekacauan dalam tatanan hidup, melainkan salah satu atau ketiga perkara yang menjadi pokok masalah orang-orang jahiliyah ini tersebar pada sebuah masyarakat. Yang pertama, masalah tauhid. Yang kedua, berkaitan dengan manhaj. Begitu pula yang ketiga. Ya. Begitu pula dengan yang ketiga, masalah manhaj. Bagaimana mensikapi penguasa? Masalah yang pertama, masalah tauhid, masalah keimanan, masalah kesyirikan. Yang kalau keburukannya meluas di suatu masyarakat, maka masyarakat itu pasti masyarakat yang rusak. Begitu pula kalau sebuah masyarakat manhaj beragamanya rusak, tidak berlandaskan landasan yang benar, sehingga mereka berpecah belah, tidak mau bersabar untuk terus mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah dalam setiap masalah yang dihadapi, sehingga mereka mengangkat senjata, tidak mau taat kepada pemimpin. Ini akibat ketidaksabaran mereka. Dan ini masalah manhaj. Maka ketika sebuah umat menyimpang akidah, menyimpang manhajnya, maka kerusakanlah yang ada di tengah-tengah mereka pasti. Kekacauan, pertumpahan darah, ya, perpecahan yang sangat banyak. Dan ini akan terjadi jika manusia sudah jauh dari tauhid, akidah yang benar, dan menyimpang dari manhaj, cara beragama yang benar. Tiga poin inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Abdul Wahhab. Beliau menjelaskan secara umum bahwasanya tiga perkara ini menjadi sebab terjadinya khalal, kekacauan, keguncangan di tengah-tengah masyarakat. Tiga hal ini sebab utamanya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wa hadhihi al-masail thalath hiya allati jama'a bainaha fi ma sahha anhu fi sahih. Tiga perkara ini adalah perkara yang digabungkan oleh Nabi SAW dalam sabdanya. Ini Rasulullah pernah bersabda seperti ini. Innallaha yarda lakum thalathan. Allah SWT meridhai untuk kalian tiga hal. Tiga hal ini adalah hal yang diridhai oleh Allah. Buat kita, lakum, semua. Yang berarti kalau ini ada pada kita,
ada pada umat ini Allah ridhoi, kebaikan yang sangat banyak ada pada mereka. Tapi kalau tiga hal ini tidak ada pada mereka, maka nggak ada jaminan kebaikan itu diturunkan oleh Allah SWT. Karena Nabi bersabda, Allah ridho kepada kalian dalam tiga hal. Yang pertama, an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Yani engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ini tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Dalil buat kita, tidak cukup kita hanya beribadah kepada Allah tanpa menjauhi syirik. Itu nggak cukup. Beribadah kepada Allah harus diiringi menjauhi dan berlepas diri dari syirik. Barulah berguna ibadah dan agamanya serta tauhidnya. Tapi kalau ada penyembahan kepada selain Allah dalam beragama, maka ini pasti akan merusak amalan-amalan yang lainnya. Di antara yang Allah ridhoi kita, yakni kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Syirikan itu mengundang azab, mengundang murka Allah, mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kesyirikan. Maka bagaimana kita mendapatkan kebaikan kalau kesyirikan masih merajalela, syirikan masih meluas di tengah-tengah masyarakat yang mempercayai ini dan itu, yang melakukan ini dan itu, yang semuanya adalah bagian dari kesyirikan. Meletakkan jimat, meyakini pohon tertentu mendatangkan maslahat, dan lain-lain dari perkara kesyirikan. Maka kalau syirik itu menyebar dan meluas di suatu masyarakat, mereka tidak akan beruntung selama-lamanya. Bahkan kemenangan Allah hanya Allah akan berikan kepada orang-orang yang bertauhid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pernah pada zaman beliau kaum muslimin berhadapan dengan Tatar, pasukan yang bengis dalam membunuh dan menjajah. Ketika hendak memerangi, maka Syekhul Islam berikan wejangan dulu kepada tentara-tentara itu yang masih punya jimat, buang. Hendaklah mentauhidkan Allah, berdoa kepada Allah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Di mana sebelumnya beberapa kali mereka berperang kalah terus. Tapi setelah diperingatkan seperti ini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan beliau pun termasuk orang yang ikut jihad ketika itu, kaum muslimin ternyata dimenangkan oleh Allah terhadap kaum Tatar. Maka ini pelajaran hadirin yang dimuliakan Allah. Umat ini gak akan menang, gak akan jaya dan mulia selama kesyirikan masih melekat dengan mereka. Rasulullah bersabda, "Innallaha yardha lakum thalathan." Allah ridha kepada kalian dalam tiga hal. Berarti kalau apa saja bertentangan dengan tiga hal ini, itu mendatangkan murka Allah, membuat Allah jadi tidak ridha. Di antaranya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara yang Allah ridhai, wa taqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan jangan berpecah belah. Manhaj dalam beragama, pegang tali Allah, pegang apa yang datang jelas keterangannya dari Allah dan Rasulnya yang mulia salawatullah salamuhu alaihi. Tidak boleh menyimpang. Kalau menyimpang, meninggalkan sumber kebaikan ini,
tali Allah ditinggalkan, maka nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan bagi kerusakan di dalam kehidupan, terutama kehidupan beragama. Ya, nggak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini masalah manhaj, cara beragama. Yang kita diperintahkan untuk melandasi agama kita dengan landasan yang benar, Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi wasallam. Tali Allah Subhanahu wa taala, jika ini tidak dilakukan oleh kaum muslimin, maka Allah tidak ridha pada mereka. Ketika Allah tidak ridha pada mereka, bagaimana Allah menurunkan pertolongan kepada mereka? Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam ini kalah bukan sebab materi yang mereka nggak punya, persenjataan yang kurang, bukan, teknologi yang ketinggalan, bukan. Umat Islam kalah karena mereka ditinggal oleh pelindung mereka, pemelihara mereka, setelah sebelumnya mereka lebih dahulu yang meninggalkan Allah SWT. Umat Islam kalah karena mereka ditinggalkan oleh Allah. Mereka berada pada keadaan yang menjadi sebab Allah tinggalkan mereka, berupa kesyirikan, berupa tidak memiliki manhaj yang benar dalam beragama. Ya, maka Allah tinggalkan mereka. Dan kalau Allah tinggalkan, tinggal di lapangan, siapa yang lebih menang, kaum muslimin atau orang kafirin, maka ditentukan oleh senjata, materi-materi mereka. Dan jelas saja kaum muslimin kalah. Tapi kalau mereka tidak ditinggalkan oleh pelindung mereka, kalau mereka menjaga hubungan baik mereka dengan Allah, dengan beriman yang benar, mengikuti nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, maka pertolongan Allah pasti datang. Janji Allah banyak dalam kitabnya, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sungguh kami akan menolong utusan-utusan kami dan orang-orang beriman di dunia ini dan nanti di yaumul qiyamah. Janji Allah yang akan menolong kita terhadap musuh-musuh kita. Janji Allah. Tapi masalahnya, kita berada pada keadaan yang berhak untuk ditepati janjinya tidak oleh Allah. Di antara yang akan mendatangkan apa yang Allah janjikan itu adalah bertauhid, dan memiliki manhaj yang benar. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi wasallam, di akhir zaman yang nanti akan memimpin adalah pemimpin yang berada di atas manhaj an-nabawiyah, cara beragamanya Nabi yang mulia dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemenangan dan khilafah kaum muslimin bersama mereka orang-orang yang di atas sunnah dan manhaj salaf. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah SWT, akan tapi kita nggak perlu menunggu kapan waktu itu datang. Yang harus kita kerjakan saat ini, menciptakan dan ikut andil dalam perbaikan diri terutama dan juga keluarga serta masyarakat. Yang itu akan menjadi sebab Allah akan bukakan pertolongan yang lainnya dari kemenangan-kemenangan, terbentuknya pemimpin yang diakui oleh seluruh kaum muslimin di atas manhaj yang benar. Kalau kita mau ikut andil, kita mulai amal dari sekarang, mengamalkan agamanya dengan baik dan benar. Ya, maka yang kedua
di antara yang menyebabkan orang-orang kafirin diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, tidak dibenangkan, yakni mereka memiliki manhaj yang salah dalam beragama, tidak berpegang dengan tali Allah sehingga mereka berpecah belah. Kemudian kata Nabi yang ketiga, di antara yang Allah ridhoi atas kalian, wa tanasahu man wallahu Allah amrakum. Yani engkau menasehati, bersikap nasihat. Ya. Bersikap nasihat kepada pemimpin yang memimpin urusan kalian, yang Allah jadikan memimpin urusan kalian. Ini dalil hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya naiknya seorang pada tampuk kekuasaan itu apa yang Allah angkat dia dengan izin Allah. Makanya Nabi SAW bersabda, man ahana sultan Allah ahanahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menghina penguasa yang sudah ditetapkan oleh Allah, maka Allah akan hinakan dia dunia dan akhirat. Ya, maka pemimpin yang ada itu pada hakikatnya adalah apa yang Allah angkat untuk kita, dan itu tergantung kepada amalan kita, dosa-dosa kita, kekeliruan kita, dan jauhnya kita atau dekatnya kita kepada agama. Semakin jauh kita dari agama, maka pemimpinnya ya kurang lebih sama seperti kita. Kurang lebih sama seperti kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Walam yaqa' khalalun fi dinin nas wa dunyahum illa bisababil ikhlal fi hadhihi thalath aw ba'dihha." Tidaklah terjadi kerusakan pada agama manusia, pada dunia mereka, kecuali dengan sebab il-ikhlal, tidak terpenuhinya ketiga bagian ini atau sebagiannya tidak terpenuhi, tidak dipenuhi oleh kaum muslimin atau oleh manusia. Selama tiga hal ini atau sebagiannya saja tidak terpenuhi, maka terjadi khalal, akan terjadi kerusakan yang banyak di tengah-tengah manusia. Yani ikhlas, berpegang teguh dengan tali Allah dan taat kepada pemimpin, atau secara umum iman yang benar, akidah yang benar, jauh dari kesyirikan. Yang kedua, manhaj, cara beragama yang benar dan tepat. Itu yang akan mendatangkan keridhaan Allah pada kita. Jika tidak, maka Allah nggak ridho, terjadilah kekacauan di tengah-tengah manusia. Pembahasan selanjutnya dari masail jahiliyah, intinya kepada dua masalah itu. Imma tauhid, imma manhaj. Kalau bukan masalah tauhid, imanan yang salah, maka masalah yang biasa dilakukan oleh orang jahiliyah yang diselisihi oleh Rasulullah adalah masalah manhaj biasanya. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi menggandengkan tiga hal ini. Beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik. Bersatu di atas tali Allah. Tidak berontak dan terus taat kepada pemimpin. Maka ketiga hal ini, kata para ulama, memiliki sangkutan atau keterkaitan yang erat. Dari sisi mana? Bahwasanya ini ada tiga hal yang saling melengkapi dan saling tarik menarik satu dengan yang lainnya. Hadis ini Nabi mengatakan ikhlas, berpegang teguh pada tali Allah. Yang ketiga, taat kepada pemimpin. Tiga hal ini memiliki sangkutan. Kata para ulama, ini dikatakan oleh Syekh Sulaiman Ruhaili. Secara makna saya sebutkan, Allah ridho kepada kalian tiga hal. Yang pertama, kalian beribadah kepada Allah dan jangan berbuat syirik. Ini yang aslu.
Ini usul dan pokok dan yang paling penting. Gak akan ada kebaikan setelahnya tanpa memenuhi yang pertama ini. Ikhlas, mengikhlaskan agama karena Allah, beribadahnya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Ya, tidak bersyirik. Nah, kata Syekh Sulaiman Ruhaili, barang siapa yang ikhlas, tidak berbuat syirik, pastinya Allah akan jaga dia sehingga dia memiliki manhaj yang benar dengan berpegang teguh kepada tali Allah dengan pemahaman yang benar. Kalau dia ikhlas, kalau dia benar, yang dia menjalani agama adalah mencari apa yang Allah ridhoi semata-mata, bukan karena hawa, popularitas, terkenal, penghargaan, penghormatan dari manusia. Kalau itu yang dicari, maka pasti orang tersebut tidak akan memiliki manhaj yang benar dengan berpegang teguh pada tali Allah dengan baik. Barang siapa yang ikhlas pasti akan berpegang teguh dengan tali Allah dan tidak berpecah belah. Dan barang siapa yang berpegang teguh pada tali Allah, pastinya akan bersikap nasihat kepada pemimpin. Bukan menyebarkan aib, bukan memberontak, bukan mengangkat senjata. Ini sisi keterkaitan tiga hal ini digandingkan oleh Nabi SAW. Dan yang pokok dasar adalah ikhlas. Ketiadaan keikhlasan akan membawa seseorang kepada mengikuti hawa hingga akhirnya berpecah belah, ya, dan jauh dari berpegang teguh kepada tali Allah. Kalau tidak berpegang teguh kepada tali Allah, berpecah belah, maka urusannya pasti berontak dan mengangkat senjata kepada pemimpin seperti orang-orang jahiliyah. Tanpa keikhlasan, mereka beragama dengan kesyirikan, tanpa memiliki manhaj yang benar, cara beragama yang benar, sumber yang benar yang mereka ambil dalam beragama, maka mereka berpecah belah. Kemudian setelah itu mereka tidak berdiri di atas satu pemimpin yang memimpin mereka, enggak ada. Tapi mereka bersuku-suku, berkabilah-kabilah, saling berperang dengan yang lainnya. Enggak ada pemimpin yang memimpin urusan mereka secara umum, enggak ada. Ini saling berkaitan. Kalau tidak ikhlas, pastinya akan berpecah belah dan sumber dalam menetapkannya itu juga sembarangan. Dan kalau sudah seperti itu, maka secara otomatis dia pasti akan vokal menyebarkan aib dari penguasa. Di antara sebabnya ketiadaan keikhlasan. Ya, seperti yang kita saksikan, banyak para dai yang dahulu terkenal sebagai dai yang keras, mengkritik pemerintah di mimbar-mimbar, menyebarkan opsi tidak percaya, mosi tidak percaya kepada rakyat, disebarkan, membuat rakyat marah pada pemimpinnya. Terjadi pegolakan, lengserlah pemimpin itu. Nah, si ustadz-ustadz ini yang tadinya berkeliaran naik tingkat, masuk parlemen dan seterusnya. Dan ternyata ketika mereka sudah ada di sana, apa yang mereka lakukan? Nggak ada. Apa mereka seperti dulu mencaci maki penguasa di depan mimbar? Nggak mereka lakukan. Karena sama aja mereka mencaci diri sendiri. Karena mereka ikut di dalam bagiannya. Ya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini saling berkaitan. Kalau nggak ikhlas pasti akan berpecah belah. Tidak memiliki manhaj yang benar, pasti ujung-ujungnya keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Tiga sebab kesesatan dan kehancuran dunia dan akhirat seseorang. Ketidakikhlasan, manhaj yang keliru, tidak taat kepada pemimpin. Sebuah masyarakat jika di dalamnya penuh dengan kesyirikan, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, tidak taat kepada pemimpin, maka masyarakat itu adalah masyarakat yang mati, masyarakat yang tidak ada kebaikan di dalamnya. Karena masyarakat seperti itu tidak akan diridhoi oleh Allah. Kalau Allah nggak ridho, kemudian nyari ridhonya siapa? Siapa lagi yang bisa memberikan ridho?
ini 3 pokok yang disebutkan oleh penulis, yang nanti akan disebutkan satu persatu, yang merupakan kesalahan orang jahiliyah yang menjadi pokok dan porosnya adalah ketiga hal itu, dalam manhaj, tidak taat kepada pemimpin, dan dalam akidah tauhid. Ini orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah terdahulu. Udah azan belum? 10 menit lagi. Ada yang mau ditanya tentang 3 hal ini sebelum kita masuk kepada rincian-rincian dari perkara jahiliyah? Nah dalam hal ini kan rakyat tidak tahu mengenai, tahunya kan dari muaranya saja, susah tidaknya hasil pemerintahannya. Cara yang diajarkan oleh Nabi yang mulia sallallahu sallamu alaihi, Nabi bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an fala yabdu alaniyah falyakhudh bi yadihi wal yakhlu bihi fa in qabila minhu fadhaq wa illa adda alladhi alaihi." Nabi bersabda, barang siapa yang melihat satu keburukan dari pemimpinnya, maka pegang tangannya, duduk 4 mata bersamanya, nasihati dia. Kalau diterima itu yang diinginkan, kalau enggak berarti dia sudah menunaikan kewajibannya. Hadis ini memberikan pelajaran bagi kita sekalian, bahwasanya yang pertama, menasihati pemimpin adalah dengan 4 mata, megang tangannya 4 mata, yang artinya nggak ada yang tahu. Pertama. Yang kedua, hadis ini juga menunjukkan bagi kita sekalian, bahwasanya menasihati pemimpin tidak menjadi kewajiban semua orang. Tidak menjadi kewajiban semua orang. Karena kata Nabi, wa in qabila min fadha, kalau diterima maka itu yang diinginkan, kalau enggak berarti dia telah menunaikan kewajibannya. Ya. Berarti kewajiban itu berkaitan dengan kemampuan, sebagaimana kita ketahui dari sifat syariat ini. Yang namanya kewajiban sangat berkaitan dengan kemampuan. Maka kalau Nabi bersabda, berarti dia telah menunaikan kewajiban. Ini menunjukkan enggak semua orang yang terkena beban kewajiban menasihati pemimpin. Karena kewajiban dalam Islam sangat berkaitan dengan kemampuan. Ya, paham tidak maksudnya Pak? Dalam Islam, faedahnya secara umum, kewajiban itu sangat berkaitan dengan kemampuan. Kalau Nabi mengatakan qad adda alladhi alaihi, berarti dia telah menunaikan kewajibannya. Berarti yang Nabi isyaratkan untuk memegang tangannya, berkhalwat 4 mata dengannya, menasihati dia, adalah orang yang memiliki kewajiban untuk itu. Adapun yang tidak memiliki kewajiban, nggak harus mereka, dan bukan kewajiban mereka untuk melakukan itu. Siapa yang memiliki kewajiban tentang hal ini? Tentu orang yang mampu untuk sana, yang bisa bicara, memiliki kewibawaan, dihargai dan didengar perkataannya oleh pemimpin ini. Bukan semua orang dan bukan kewajiban semua rakyat.
Ini kalau kita perhatikan hadis yang mulia tersebut. Maka kalau ditanya bagaimana cara menasihati pemimpin yang mungkin kita lihat kejelekan-kejelekannya dapat kita rasakan seperti ini, maka dalam hadis yang lain Nabi mengatakan dan memerintahkan kita untuk sabar. Kalian minta, kalian tunaikan kewajiban kalian sebagai rakyat, mendengar, taat, melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, hak kita yang menjadi kewajiban pemimpin kita minta sama Allah. Sabar udah. Untuk rakyat secara umum yang harus mereka lakukan, yang pertama mereka tunaikan kewajiban mereka sebagai rakyat. Yang kedua mereka sabar dan minta kepada Allah hak mereka yang belum ditunaikan oleh pemimpin mereka. Mintanya sama Allah, bukan kepada orang-orang dari penguasa tersebut. Ini ketika berhadapan dengan penguasa yang zalim. Ya. Tapi untuk nasihat maka tidak kewajiban semua. Bukan kewajiban semua. Ada pertanyaan di sini. Ya, ini seseorang, ini pertanyaannya saya sebutkan saya secara umum ya. Buat semua orang. Walaupun di sini maksudnya adalah orang tertentu. Ada seorang yang dia udah belajar sunnah, baik agamanya, umurnya kira-kira 30 tahun. Rajin ibadah bahkan, tapi dia masih tergelincir untuk melihat gambar-gambar yang tidak baik dan film-film yang tidak baik juga. Pertanyaannya, apakah ibadahnya diterima dan apakah sia-sia karena kebiasaan buruknya itu yang masih sulit untuk dirubah. Pernah datang kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat menanyakan seorang yang rajin ibadah tapi masih suka mencuri, tangan iseng, suka mencuri, ibadahnya rajin. Maka Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang melapor ini, wa in kana kama qultum atau kama qala yamna'uhu ma taqul, yamna'uhu ma taqul, akan menghalangi dia apa yang kau katakan itu, akan menghalangi dia dari mencuri apa yang kau katakan dari ibadah-ibadahnya itu yang dilakukan. Jadi Nabi pernah dilaporkan ada orang yang rajin ibadah tapi masih suka mencuri. Tentunya mencurinya yang bukan masuk dalam hukum had ya. Maka kata Nabi SAW, yamna'uhu ma taqul, akan menghalanginya apa yang kau katakan. Jika orang ini benar dalam ibadahnya, dalam kesolehannya, melaksanakan ibadah wajib dan sunnah dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, maka cepat atau lambat itu akan menggerus dan menghilangkan kebiasaannya yang jelek tadi, cepat atau lambat. Membenarkan firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, salat akan menjauhi seorang dari perbuatan keji dan munkar. Ini yang pertama. Kalau itu benar yang dilaporkan dari ibadah-ibadah yang baik itu. Yang kedua, selain itu kita pun harus perhatikan dan berikan nasihat kepada orang ini, bahwasanya kita ini sebagai manusia memiliki celah yang kita lemah di dalamnya sehingga kita terjatuh dalam perbuatan dosa, dan orang per orang itu berbeda-beda. Ada yang kurang bisa menahan lisannya, tajam, pedas lisannya.
ada orang yang amarahnya nggak bisa dijaga, ada orang yang lain-lain macam-macam kelemahan-kelemahan, termasuk ini kelemahannya nggak bisa bersabar terhadap gambar-gambar atau film-film yang tidak baik ini. Maka nasihat untuk orang yang seperti itu, kalau dia udah tahu itu kelemahannya, putus olehnya setiap sarana yang akan menghantarkannya melihat kepada film dan gambar-gambar yang gak baik itu. Putus sarananya. Dia melalui apa? Melalui video, buang jauh-jauh videonya. Melalui handphone, jangan pakai handphone yang seperti itu. Pakai handphone yang hitam putih aja, yang masih TPRI. Jangan, iya, ditutup pintunya. Karena dia nggak bisa sabar. Maka cara untuk bisa menghindarinya adalah putus setiap sarana itu yang menghantarkan untuk berbuat jelek. Ya, nanti kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, ba'd. Kita lanjutkan masih berkaitan dengan pertanyaan tadi. Saya ingin sebutkan sebuah kaidah kesehatan. Ini kan penyakit. Bagaimana menyembuhkan penyakit atau bagaimana kaidah sehat? Ya. Pada hakikatnya di dalam diri kita ini ada dua bagian yang harus kita jaga kesehatan, atau kita hindarkan dari penyakit atau sembuhkan kalau penyakit itu menimpanya. Yang pertama badan, tubuh kita. Yang kedua hati. Badan kita dan hati kita. Ya, para ulama telah mengatakan, dan boleh ditanyakan juga kepada para dokter, kaidah pengobatan itu 3 untuk badan ataupun untuk hati. Yang pertama, menguatkan kekuatan yang ada. Untuk badan kita, kalau mau sehat, maka kuatkan
kuat, maka penyakit yang datang nggak akan bisa menggoyahkan kekuatan kesehatan ini. Seperti itu. Ya, seperti itu. Yang kedua, di antara kaidah sehat, yaitu menjauhkan diri dari penyakit. Menjauhkan diri dari penyakit. Udah tahu racun jangan diminum. Udah tahu racun jangan diminum. Kan mau sehat, maka jauhkan diri dari penyakit. Menghindarkan diri dari penyakit. Ya, biar sehat. Ini kaidah sehat. Yang ketiga, ketika penyakit itu sudah menimpa, maka hilangkan penyakit itu. Cabut, hilangkan penyakit itu. Musnahkan penyakit itu. Biar kembali sehat badan. Minum obat. Ya, kan obat itu kan biasanya berisi anti apa gitu. Ya, untuk membunuh kumannya dan lain-lain. Nah, begitu pula dengan hati. Hati yang sehat adalah hati yang hidup, yang condong kepada Allah, bertauhid kepada Allah, tenang dalam ibadah, merasakan kegusaran dengan sebab perbuatan dosa. Padahal hati yang hidup sama seperti badan yang sehat. Ketika berhadapan dengan hal-hal yang berlawanan, dia akan punya antibodi dan sesuatu yang tersendiri. Misalnya ketika ada kuman atau ada penyakit, dia demam, berarti kan sehat. Coba kalau mayit ya, mau kayak apa juga penyakit yang didatengin, dikasih kuman, ditaruhin apa-apa, ya pada faedah karena udah mati. Hati yang sehat itu hati yang bisa memiliki sinyal-sinyal, mendata dan memiliki rasa ketika berhadapan dengan keburukan. Ya, dan dia hidup, hati itu merekah dengan iman. Hati yang mati sebaliknya. Itu hati yang sudah tidak lagi mengenal kebaikan, tidak mengenal keburukan kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang condong pada perbuatan maksiat yang tidak faedah lagi tanda kebenaran yang ada di hadapannya. Ini hatinya orang-orang kafirin. Hati yang ketiga, hati yang sakit. Hati yang sakit ini hati yang di dalamnya ada bagian-bagian yang membuatnya sehat, ada juga bagian-bagian yang membuatnya sakit. Dan ini saling mengalahkan setiap harinya. Siapa yang kalah dan siapa yang menang, maka hati itu berada pada keadaan untuk si pemenang. Untuk si pemenang. Nah, apa yang dipertanyakan ini menunjukkan hatinya sakit. Dari satu sisi dia ada kesehatannya, senang ibadah dan lain-lain. Di sisi lain dia belum bisa menghilangkan perbuatan-perbuatan yang gak baik dari melihat gambar-gambar yang tidak baik itu. Maka ini berarti hati penyakit. Maka untuk mengobatinya, yang pertama tadi, kalau memang benar sholatnya, ibadahnya baik, ikhlas lillah dilaksanakan, tamna'uhu yamna'uhu ma taqul. Apa yang diucapkan dari ibadahnya cepat atau lambat pasti akan menghalanginya dari perbuatan yang jelek itu. Kalau nggak menghalangi juga berarti ada yang salah dalam ibadahnya. Coba dikoreksi. Sesuaikan dengan sunnah Nabi SAW, ikhlas nggak dalam melaksanakan. Ya. Yang kedua, yang tadi saya bilang, untuk mengantisipasi, yaitu menjauhkan diri dari penyakit. Setiap sarana yang akan membuat kita sakit, maka dijauhi. Udah tahu kita nggak bisa sabar dengan gambar-gambar tersebut, maka hilangkan setiap sarana yang membuat kita dapat menyaksikan gambar-gambar seperti itu.
handphone kah, televisi kah, video kah, internet, putus semua. Kita nggak bakal mati dengan sebab memutuskan diri dari itu semua. Ya, gitu. Yang ketiga, karena penyakit itu sudah melekat, maka untuk menghilangkannya, ini melekat seperti kecondongannya untuk melihat itu semua. Untuk menghilangkan itu, sehingga mudah dia memberikan kekuatan bagi hatinya, sehingga mudah dia untuk menjauhi setiap sarana yang membuat dia kembali berbuat maksiat, maka dia harus hilangkan penyakit yang sudah nempel di dalamnya itu. Dia sudah jaga badannya, dia sudah jauhi keburukan, tapi memang sudah nempel tuh barang atau sudah nempel tuh penyakit dalam hatinya. Maka yang sudah menimpa itu harus dihilangkan, dilenyapkan. Bagaimana caranya? Bertobat kepada Allah, istighfar dan bertobat kepada Allah. Ini akan mengangkat penyakit syahwat itu. Istighfar dan bertobat kepada Allah. Ya, ini yang harus dilakukan oleh orang ini. Mengevaluasi kembali ibadahnya, menjauhkan diri dari setiap sarana yang akan membuat dia kembali terjatuh ke dalam perbuatan maksiat. Yang ketiga, bertaubat kepada Allah. Sembuh insya Allah. Sembuh insya Allah. Ya. Apakah Indonesia bukan negara Islam? Siapa bilang? Indonesia negara Islam. Yang dimaksud negara Islam adalah negara yang di dalamnya tegak syiar-syiar Islam yang besar, dan negara yang di dalamnya penduduk terbesarnya adalah kaum muslimin dan pemimpinnya kaum muslimin. Sekarang negara kita tegak gak syiar-syiar Islam yang besar? Sholat berjamaah, adzan, Id, Jumat, hari raya, tegak gak syiar-syiar Islam di sini? Tegak gak Indonesia? Tegak. Terus alasan apa kita mengatakan ini bukan negara Islam? Coba Amerika. Mau sholat kita boleh, tempatnya terpencil, tersembunyi, ajannya nggak boleh keluar. Ya kan, terintimidasi. Coba di sini. Mau ngapain kita? Mau pakai peci, mau jenggotan, apa semua? Biasa aja. Ada benturan-benturan, tapi itu bukan sesuatu yang berarti. Tapi lihat Amerika, lihat Jepang, lihat Indonesia, jauh sekali syiar-syiar Islam di sini, saut-sautan. Coba di Jepang nggak bisa, azan tengah jalan, dipasang speaker, langsung ditutup tempat ibadahnya. Maka itu ciri negara Islam. Yang kedua, jumlah besar penduduknya adalah kaum muslimin. Sekarang kita siapa yang terbesar? Kaum muslimin. Iya, mungkin di sebagian pulau 80% orang Islam, 20%-nya Muhammadiyah. Ya. Tapi kaum muslimin. Yang ketiga, pemimpinnya kaum muslimin bukan? Kaum muslimin juga. Jokowi Islam? Islam. Terus alasan apa mengatakan Indonesia bukan negara Islam? Begini hadirin yang dimuliakan Allah. Kalimat ini mengatakan Indonesia bukan negara Islam. Ini adalah kalimat yang di dalamnya tersembunyi kelicikan berupa keyakinan pengkafiran secara umum kepada penduduk yang ada di negara tersebut. Sekarang saya tanya, kafir, Islam, hukum beban syariat atau bukan? Kafir, Islam, hukum beban syariat atau bukan? Beban taklif atau bukan? Yang dibebankan oleh Allah untuk manusia atau bukan? Hah? Iya enggak? Iya enggak? Aduh. Coba
Saya ulangi nih pertanyaannya deh, kayak gampang. Syariat ini masuk Islam, mengamalkan Islam dan seterusnya, menjadi orang Islam, ini beban taklif atau bukan? Taklif bukan? Taklif kan? Beban syariat atau beban yang dibebankan oleh Allah? Yang pertama. Pertanyaan yang kedua, yang terkena beban taklif manusia atau siapa? Manusia. Yang ketiga, tanah, negara, negeri kena beban taklif nggak? Hah? Kena beban taklif nggak? Enggak lah. Ini kan benda. Maka ketika seorang mengatakan negara ini negara kafir, apa yang mereka maksud? Kalau yang mereka maksud tanah air, maka tanah air ngapain dikatakan kafir? Dia nggak kena beban taklif. Yang dia maksud orang-orang yang ada di atasnya. Nah, orang-orang yang di atasnya ya kita nih. Kita berarti dikatain kafir sama tuh orang. Maka ini sebetulnya kalimat-kalimat licik yang dia memiliki keyakinan mengkafirkan orang-orang yang ada di atas tanah air itu. Paham maksud saya? Ini takfiri yang mengatakan seperti ini. Yang selalu melemparkan subhat negara ini bukan negara Islam. Bukan negara Islam siapa? Tanah air memang kena beban taklif. Yang dia maksud adalah penduduknya. Nah, penduduknya kita orang Islam semua, kebanyakannya. Kemudian kalian katakan kita bukan orang Islam, berarti secara sengaja atau tidak sengaja pada hakikatnya mereka itu sedang menyebarkan takfir, pengkafiran secara umum kepada kaum muslimin. Itu manhajnya Khawarij. Manhajnya Khawarij. Ya. Pemerintah mewajibkan pakai helm pada saat berkendara motor. Apakah ketika kita tidak pakai helm saat berkendara itu termasuk tidak mentaati pemerintah? Hah? Iya apa enggak? Ya ngapain ditanya kayak begini? Bilang aja saya nggak suka pakai helm kan? Saya pakai kartu FBR. FBR nggak pakai helm, peci. Assalamualaikum. Bagaimana cara mengirimkan doa kepada orang tua yang telah meninggal? Gak bisa di SMS, WhatsApp gak bisa. Minta sama Allah. Gimana cara ngirimin? Gak usah pakai alamat. Gak usah kita bungkus, terus lempar ke laut, atau masukin ke kantor pos. Gak usah. Yang akan memberikan manfaat pada orang tua kita di dunia dan di akhirat siapa? Yang akan memberikan manfaat kepada orang tua kita di dunia akhirat siapa? Siapa? Yang akan memberikan manfaat, yang bisa memberikan manfaat kepada orang tua kita di dunia akhirat siapa? Allah. Jadi mintanya sama Allah. Ya, kita nggak bisa memberikan manfaat, diminta sama Allah. Gimana cara mengirimkan doa kepada orang tua? Doanya minta sama Allah. Ya Allah, ampuni orang tua saya, luaskan kuburannya, terima amal ibadahnya, rahmati dia, lindungi dari azab kubur, berikan nikmat kubur kepadanya. Minta sama Allah. Ya, kan doa. Bagaimana sikap kita apabila pemimpin yang terpilih adalah orang kafir? Sikap kita adalah diem, jangan ikut ngomong, karena itu fitnah. Dan di zaman fitnah Nabi suruh kita diem. Bukan berarti kita
menyetujui orang kafir jadi pemimpin. Tapi kalau kita ngomong, faedahnya apa? Terus kita harus keluar gitu, ngangkat senjata, bakar ban, dan kita akan berhadapan dengan orang Islam. Ini Satpol PP yang turun ngamanin kita, ketemu lagi sama polisi, kita bentrok sama mereka. Emang kita bentroknya sama orang kafir ketika turun ke jalan? Bentroknya sama orang Islam. Udah sabar, ini dosa kita kolektif. Dosa kita kolektif. Di antara bentuk azab yang Allah timpakan pada sebuah kaum, Allah jadikan pada kaum tersebut pemimpin yang zalim. Makanya tamparan buat kita semua. Tapi kalau kita bukan orang yang memiliki wewenang untuk berbicara tentang masalah umum seperti ini, man somata najah. Barang siapa yang diam dia selamat. Di zaman Nabi, pajak diambil dari orang kafir. Zaman sekarang, pajak semua golongan termasuk orang Islam. Apakah itu disyariatkan dalam Islam? Iya, enggak disyariatkan. Salah orang-orang yang memungut pajak dari kaum muslimin. Salah. Tapi kaum muslimin bisa apa? Ini sesuatu yang mereka terpaksa untuk itu. Gak ada yang bisa mereka lakukan kecuali sabar. Sabar. Ketika harta mereka diambil dengan cara yang tidak benar oleh penguasa mereka, sabar. Kita tidak membenarkan perbuatan itu, tapi mensikapinya dengan tidak benar pun tidak boleh. Kita katakan salah. Pajak itu untuk orang-orang kafirin, kaum muslimin gak kena pajak. Yang ada zakat. Zakatnya, pajaknya. Ya. Terus kita dizolimi, iya. Mau apa kita terus? Terus mau apa? Mau menambah keburukan lebih parah? Itu bukan cara Islam. Kalau mengikuti Nabi SAW, iya mungkin kita mendapatkan sedikit keburukan. Tapi di balik itu kita telah terhindar dari keburukan besar. Yang kalau kita buka pintunya dengan tidak taat kepada pemimpin dan mengangkat senjata, maka kalau pintu ini kita buka, keburukan yang lebih besar datang kepada kita. Mau pilih yang mana? Pilih keburukan yang sedikit atau keburukan yang banyak? Orang yang berakal tentu akan mengatakan dengan sedikit, walaupun buruk. Harta kita diambil gak ada masalah, tapi itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar ketika saya harus keluar dari ketaatan kepada pemimpin. Ya, dan itu yang diajarkan agama kita. Dan saya sering menjelaskan, di antara yang diperhatikan oleh agama kita, kepentingan orang banyak, kepentingan umum lebih didahulukan dari kepentingan pribadi. Maka kekacauan, pertumpahan darah ini kan kepentingan umum. Pribadi-pribadi kita yang dizalimi, maka itu kita kesampingkan untuk lebih mendahulukan kepentingan yang umum yang lebih besar, keamanan. Ini kepentingan umum. Kita bisa apa kalau nggak aman? Taruhlah kita nggak bayar pajak, tapi habis itu kacau negeri itu, tidak ada keamanan karena rakyatnya tidak mempercayai penguasanya, berontak. Mending mana? Ya mendingan berjalan seperti ini, tapi kita aman. Aman itu penting. Punya duit kalau nggak ada aman, buat apa? Gak ada artinya duit itu. Ya. Apakah ketika kita telah ikhlas ibadah kepada Allah, apa mungkin tergelincir dengan manhaj yang salah? Apa penyebabnya? Sejatinya ketika seorang benar ikhlas dalam beribadah, ya, atau secara umum ikhlas dalam beragama, karena kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin. Kalau ikhlas dalam beragama, maka insya Allah akan terbimbing manhajnya.
Karena kalau seorang yang ikhlas dalam beragama, dia akan mendahulukan Allah dan Rasulnya. Dia akan menjauhi dan buang jauh-jauh kecondongan-kecondongan hawa nafsunya. Yang diharapkan adalah keridhaan Allah, bukan keridhaan dirinya dan kepuasan dirinya. Kalau dia benar keikhlasannya. Tapi cacatnya keikhlasannya itu menyebabkan dia condong pada hawa nafsu, apa yang diinginkan oleh keinginan-keinginan nafsunya, yang akhirnya menyimpangkan dia dari agama yang lurus. Sejatinya kalau memang benar dia ikhlas, maka insya Allah Allah bimbing dia. Tapi kalau keikhlasan itu sudah dicampur atau tercampuri, maka mungkin ini sebab tergelincir dari manhaj yang benar. Ya, karena keikhlasan seorang kan berlebih kurang. Ya. Ketika seorang tergelincir kepada manhaj yang salah, bagaimana meluruskannya? Bagi zaman sekarang, semua merasa bahwa itu adalah benar. Tidak ada yang kita lakukan kecuali memperbaiki dan menjelaskan kebenaran kepada manusia, mengajarkan mereka untuk ikhlas dan mengajarkan kepada mereka mana manhaj yang benar. Seperti apa manhaj yang benar? Kalau mereka termasuk orang yang ikhlas dan Allah inginkan kebaikan, maka penjelasan itu pasti akan bermanfaat buat mereka. Selebihnya yang di luar kemampuan kita, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Merubah manusia, membolak-balikan mereka, ini hak Allah, dan hanya Allah yang bisa melakukan itu semua. Tidak ada atas kita kecuali nyampein aja, jelasin saja. Selanjutnya kita hanya bisa memohon agar Allah memperbaiki keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi. Anda sering dengar tentang hadis 5 babak. Menurut penulis ayat ini adalah babak keempat, babak pemimpin yang memasakkan kehendak. Jika menurut hadis tersebut, apakah tetap harus taat pada pemimpin? Hadis 5 babak apaan? Hah? 5 babak. Ini sinetron. Apa hadis 5 babak? Nah, ini yang nanya bisa jelasin nggak? Iya. Ini saya ikut kajian di Kelapa 2 dengan Ustaz Iksan Tanjung. Oh, Tentang 5 babak itu. apa itu? Yang pertama babak kenabian, yang kedua itu babak para sahabat 9 Amri, yang ketiga pemimpin yang menggigit, yang keempat itu pemimpin yang memaksakan kehendak, bukan Jabariyah itu. Yang kelima itu babak di mana dipimpin lagi oleh dengan metode kenabian lagi. Pertama, hadis mengenai perjalanan umat ini dijelaskan dengan hadis-hadis yang banyak, sifatnya mujmal, umum. Ada sebagian orang memahami hadis tersebut dengan mencocok-cocokkan realita yang ada di hadapannya. Misalnya hadis Nabi mengatakan umat ini pertama masa kenabian dan lain-lain, ini cocok-cocokin tarnya. Iyalah, ini masa-masa kerajaan, tapi sampai kapannya kan tidak tahu. Tapi ada sebagian orang maksain, misalnya ini masanya sampai sekian, sampai waktu ini dan seterusnya, sehingga yang sangat parah kesimpulan usia umat ini tinggal, atau usia dunia bahkan tinggal belasan tahun. Pernah dengar nggak? Itu jelasin juga nggak? Nggak. Ada kan? Usia bumi ini tinggal 15 tahun. 15 tahun, anak kita belum nikah ntar. Keburu kiamat. Keburu datang Dajjal, kita ketemu Dajjal. Iya kan?
Ada yang sampai seperti itu. Ya. Nah, pertama dengan ada orang yang menyimpulkan dengan angka. Jadi selain dia mengklasifikasikan pun menyimpulkan dengan angka. Masa kenabian angkanya sekian, 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 sekian. Umur dunia ini hanya sekian ribu, maka sekian ribu dikurang dengan kejadian yang sudah ada. Kesimpulannya matematika lah seperti itu. Tinggal 15 tahun, dipotong lagi sekian, sekian, sekian. Tinggal sekian, habis semuanya. Ada seorang penulis, dia dari Timur Tengah, namanya Jalaluddin Muhammad apa gitu ya, saya lupa namanya. Tapi itu telah dibantah oleh para ulama, di antaranya oleh Syekh Masyhur Hasan Salman. Beliau menjelaskan secara umum maknanya seperti ini. Bahwasanya memahami hadis-hadis tentang asyratus sa'ah dengan pemahaman yang demikian adalah pemahaman yang keliru dan salah. Apalagi menentukan bilangan-bilangan tertentu yang jelas-jelas nggak ada hadisnya, tapi itu diambil dari cerita Israiliyat, cerita orang-orang Nasrani atau Yahudi yang mereka memang punya bilangan-bilangan tertentu untuk usia bumi. Kemudian mereka catut dan cocokkan dengan hadis, sehingga mereka menyimpulkan bilangan tertentu ditambah dan dikurangi hingga hasilnya tinggal sekian tahun, sekian tahun, sekian tahun. Yang ada dalam hadis sifatnya umum, nggak ada penjelasan sekian tahunnya dan ini nggak ada. Ya. Sehingga kalau dikatakan sekarang adalah zaman mulkan jabriyan, kerajaan yang memaksa, yang zalim, ya, memaksakan kehendak atau zalim. Sampai kapan? Ada yang tahu, dalam hadis ini disebutkan sekian tahun, sekian nggak tahu. Tidak ada. Ya. Jadi saya ingin luruskan dulu, jika ada yang menyimpulkan usia umat ini dengan jumlah bilangan, itu jelas menyimpang dari cara pemahaman hadis yang benar. Ada beberapa ulama mengatakan hadis-hadis yang menjelaskan tentang asyratus sa'ah tidak lain adalah untuk mengingatkan kita akan tegaknya yaumul qiyamah dan dekatnya yaumul qiyamah itu, agar kita bersiap-siap, bukan menghitung bilangan, tapi kita melaksanakan apa yang ada di hadapan kita dari kewajiban-kewajiban yang ada. Itu yang dinasihatkan oleh para ulama. Ya. Adapun menetapkan jumlah bilangan yang nggak ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya secara khusus, maka ini termasuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya tanpa keterangan yang benar. Ya. Nah, kemudian pertanyaannya, jika merujuk hadis tersebut, apakah harus tetap taat pada pemimpin? Iyalah. Hadis itu ada gak perintah untuk tidak taat kepada pemimpin? Nggak ada. Kata Nabi, kemudian akan datang mulkan jabriyan, akan datang kerajaan yang sewenang-wenang. Nabi mengatakan akan datang suatu masa kerajaan-kerajaan yang sewenang-wenang, ya kan? Nah, pertanyaannya, ada gak di situ perintah dari Rasulullah untuk tidak taat kepada pemimpin? Gak ada. Hadis yang perintah taat banyak. Terus kalau pertanyaannya, apakah harus tetap taat merujuk hadis tersebut? Maka kalau hadis tersebut dijadikan dalil untuk tidak taat, ini sangat-sangat keliru dan jelek sekali dalam memahami hadis. Karena hadis itu nggak ada yang memerintahkan untuk tidak taat kepada pemimpin yang sewenang-wenang. Ya, bahkan dalam hadis yang menjelaskan tentang taat kepada pemimpin, Nabi mengatakan, wa in akhadha malak wa daraba dhahrak. Walaupun pemimpin itu mengambil hartamu dan memukul punggungmu, maka terus dengar dan taat. Sampai seperti itu. Berarti memahami hadis tersebut sebagai alasan untuk tidak taat kepada pemimpin, pemahaman yang sangat-sangat salah.
Beberapa hari lalu saya lihat di televisi ulama mendamaikan Arab dan Iran. Karena para ulama Sohor tersebut menganggap pemilihan Syiah adalah Islam dan mereka saudara kita. Apakah termasuk ulama yang menyesatkan? Siapa ulama itu saya nggak tahu. Siapa ulamanya? Banyak Pak di televisi kemarin. Dari mana ulamanya? Timur Tengah? Enggak, Indonesia semua. Ya, Indonesia. Kirain dari mana? Indonesia mah nggak ini dah, nggak jadi patokan. Apalagi banyak yang nggak jelas. Siapa yang orang-orangnya siapa? Saya nggak tahu. Apa? Ya nggak akan memberikan pengaruh apa-apa. Jadi biarin aja. Anjing menggonggong, kita jalan terus. Dia nggak pengaruh apa-apa. Ya, saya kira ulama mana? Jadi nggak harus diikuti. Gimana mau didamain? Susah. Ya. Air sama minyak. Mungkin kalau nggak ada lagi sampai sini dulu. Mohon maaf kurang lebihnya. Ada lagi mau tanyakan mungkin? Nggak ada? Ada? Cukup? Baik. Iya silakan Bu, silakan. Iya nggak apa-apa silakan. Orang yang tidak menegakkan hukum Islam, apakah langsung keluar dari Islam? Sehingga sebuah negara yang tidak menegakkan hukum Islam terus langsung bisa kita katakan dia bukan Islam. Yang kedua, apakah pemerintah yang tidak menegakkan hukum Islam langsung bisa kita katakan negara itu bukan negara Islam, padahal di negara itu bukan cuma pemerintah, ada rakyatnya juga. Selain, boleh nggak kita mengatakan pemerintah itu sudah keluar dari Islam karena tidak menegakkan hukum Islam? Jadi gini, pertanyaannya, yang pertama, apakah seorang yang tidak menegakkan hukum Islam langsung dikatakan keluar dari Islam? Ya. Yang kedua, sebuah negara yang tidak menegakkan hukum Islam, ya, yang tidak menegakkan hukum Islam, atau bukan negara, pemerintah dari sebuah negara yang tidak menegakkan hukum Islam, apakah bisa dikatakan negara tersebut berarti negara kafir bukan Islam? Padahal di negara tersebut bukan hanya ada pemerintah, tapi ada rakyatnya. Ya. Yang ketiga, kita katakan juga, kita tanyakan dulu juga, seperti yang tadi saya sebutkan, pernyataan negara ini bukan negara Islam, berarti kan negara kafir. Kalau dikatakan negara itu adalah maksudnya tanah air, maka apa faedahnya kita katakan negara artinya tanah air yang kafir? Karena tanah air itu tidak terkena taklif, tidak terkena beban syariat. Perkataan itu perkataan sia-sia. Maka itu yang pertama. Kalau yang dia katakan yang dimaksud negara ini negara kafir adalah penduduk yang ada di dalamnya, maka kita katakan juga sama dia berarti kamu juga termasuk dalamnya kafir. Dan saya juga termasuk orang yang kamu tuduh kafir dan kamu vonis kafir. Karena yang terkena beban taklif bukan tanah air tapi orang-orang yang di dalamnya. Ya. Kemudian yang keempat, kita katakan juga bahwasannya ketika kaum muslimin tidak bersikap adil dalam suatu urusan, apakah langsung bisa
bisa dikatakan kafir? Seperti pemerintah mungkin ada kejadian-kejadian antara orang Islam begini-begini begitu, dan mereka tidak bersikap adil dalam masalah ini. Apakah kita katakan mereka kafir atau langsung negara kafir karena tidak mengurus urusan kaum muslimin dan tidak adil kepada mereka? Dan akan banyak lagi sejumlah pertanyaan di mana mereka pun tidak memiliki landasan yang baik untuk menentukan masalah ini. Ya. Kalau hanya itu yang jadikan alasan untuk mengatakan negara ini negara kafir, karena negara ini tidak berhukum dengan hukum Islam, maka tanyakan sama dia juga, apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Apakah hukum Islam hanya berkaitan dengan hudud? Hudud itu maksudnya hukum had, bunuh, potong tangan, atau hukum Islam dalam bentuk umum? Kalau dia katakan hukum Islam hanyalah sifatnya hudud, hukum had, maka orang ini orang yang berpemikiran pendek, pemahaman yang sempit dan dangkal. Kalau kita katakan hukum Islam secara keseluruhan, dan hukum Islam apa yang paling besar? Yang paling besar, yang paling tinggi dalam Islam. Apa hukum Islam yang paling tinggi dan besar? Tauhid. Tegak gak di negeri ini? Gak ada larangan orang bertauhid. Kita tiap hari dakwah tauhid. Di antara yang paling besar dari hukum Islam apa? Sholat. Tegak gak di sini? Tegak. Maka kalau dikatakan negeri ini tidak menegakkan hukum Islam begitu saja tanpa rincian, maka orang ini jelas ada niatan jelek di dalamnya. Sebagian hukum Islam tidak ditegakkan, iya, boleh kita katakan. Tapi kalau dikatakan negeri ini tidak menegakkan hukum Islam, dari mana? Apa yang dikatakan hukum Islam? Tanya dulu sama dia, ngerti nggak hukum Islam itu apa? Hukum Islam potong tangan gini. Kamu nggak ngerti Islam. Adzan hukum Islam, sholat hukum Islam, Id hukum Islam, tauhid bahkan yang terbesar hukum Islam. Ya, belum lagi pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sebutkan berupa tanah air dan seterusnya. Apakah orang yang tidak menegakkan hukum Islam, tidak menjalankan Islam langsung dibilang kafir? Tanya lagi sama dia, kamu pernah berbuat dosa nggak? Nih, tanya lagi yang mengatakan bahwasanya negeri ini negeri kafir. Tanya sama dia, kamu pernah berbuat dosa nggak? Kalau dia katakan pernah, berarti kamu tidak menegakkan hukum Islam pada dirimu, kamu kafir. Karena konsekuensi ucapanmu, orang yang tidak menegakkan sebagian hukum Islam kafir, dan negara ini kan tidak menegakkan sebagian, sehingga dikatakan kafir oleh kalian. Maka kita katakan juga sama dia, kamu pernah berbuat dosa nggak? Kalau dia bilang enggak, kadzab, dusta. Kalau dia bilang iya, maka lemparkan perkataan itu sendiri ke mukanya. Berarti kamu yang kafir juga, sendirian. Karena kamu tidak menegakkan hukum Islam. Ya. Maka syubhat mereka itu syubhat lama yang selalu ditampakkan ke permukaan untuk memberikan kesamaran di hati-hati kaum muslimin, untuk marah, benci kepada pemimpin dan mengkafirkan kaum muslimin secara umum. Yang mereka inginkan atau yang menjadi tujuan yang tersembunyi adalah kekacauan untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Maka pernyataan itu mengatakan negara ini bukan negara Islam hanya dengan alasan yang tadi disebutkan sangat-sangat tidaklah tepat. Sangat-sangat tidak tepat. Ya. Coba tunjukkan mana dalil yang menunjukkan akan hal itu. Apa dalil kalian mengatakan negeri ini bukan negara Islam karena itu, karena tidak menegakkan hukum Allah? Mereka katakan firman Allah dalam surat Al-Maidah, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir.
maka tanya sama dia. Kafir di sini maksudnya keluar dari Islam atau enggak? Nabi juga telah bersabda, man sibabul muslim fiskun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki seorang muslim kefasikan, membunuhnya kafir, kekufuran. Lafaz kufur juga. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Membunuh seorang muslim kekufuran, pelakunya kafir. Maka saya tanya, apakah orang yang membunuh seorang Islam terus dia langsung menjadi kafir? Orang yang membunuh orang Islam langsung menjadi kafir atau enggak? Enggak. Kemudian apa maksud kalimat kufur di sini? Kufur yang tidak keluar dari Islam. Maka di antara makna kekufuran secara umum, ada kafir yang keluar dari Islam, ada kafir yang tidak keluar dari Islam. Dan lafaz dalam ayat sifatnya umum. Kalau kita bawa begitu saja untuk mengkafirkan ini dan itu, maka semua kena. Termasuk kita yang berbuat dosa karena tidak menegakkan hukum Allah yang sifatnya umum. Seperti itu. Paham nggak maksudnya? Ngerti kan maksudnya ini? Maksudnya ngerti mudah-mudahan ya? Ya. Jadi kalimat kufur bisa kepada kufur akbar, bisa kepada kufur asghar. Dan itu tergantung kondisi dan keadaan dan tidak bisa dimutlakan begitu saja. Itu maksud saya. Maka kalau kita hanya mengatakan tidak berhukum Allah, tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir, maka konsekuensinya setiap yang tidak menegakkan hukum Allah dari perbuatan dosa yang dilakukan pun membuat pelakunya kafir. Padahal seorang yang membunuh seorang muslim saja tidak dikatakan keluar dari Islam. Tidak dikatakan keluar dari Islam. Tidak ada yang mengatakan dari para ulama. Bahkan Nabi SAW mengatakan pembunuh seorang muslim kafir artinya keluar dari Islam. Tidak ada. Bahkan kata Allah, wa in ta'ifatan minal mu'minin iktatalu. Kalau ada dua kelompok orang beriman saling bunuh, Allah katakan orang beriman saling bunuh. Kalau yang saling bunuh ini udah keluar dari Islam, tidak dikatakan beriman oleh Allah tentunya. Paham maksud saya? Berarti kalimat kufur itu bisa kufur akbar, bisa kufur asghar. Maka perlu perincian. Nah ini yang menjadi kedangkalan berpikir orang-orang yang memiliki pemikiran khawarij. Dan benarlah Nabi SAW ketika mensifatkan mereka udatsaul asnan sufaha'u ahlam. Umur mereka muda-muda tapi otaknya cetek, dangkal. Yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum. Baca Quran tapi nggak sampai keluar dari tenggorokan mereka. Cuman bacanya aja, tidak meresap ke dalam hati. Tidak memahami Al-Quran dengan baik kecuali dengan pemahaman yang dangkal, yang sebetulnya apa yang mereka lontarkan, apa yang mereka ucapkan itu bumerang kembalinya kepada diri mereka terlebih dahulu sebelum yang lainnya. Seperti ayat-ayat yang mereka bawakan itu. Kalau benar seperti yang mereka inginkan, ke muka mereka duluan sebelum yang lainnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.